Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Iya. Iya, nggak kerasa ya Bu ya, berasa kemarin kita ketemu dan sekarang kita udah pertemuan lagi ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat. Bu Dini gimana, flu-nya udah reda? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Bulan katanya bulan kemarin sakit ya Bu ya. Sekarang gimana? Alhamdulillah udah Udah baik ya, udah baikan, alhamdulillah ya. Coba ibu-ibu, pertemuan sebelumnya kita tuh ngebahas apa ya? penyakit cacing dan malaria. Oh iya betul ya, penyakit, cacingan dan malaria. Terus ngebahas tentang diare juga ya. Masih pada ingat alhamdulillah ibu-ibu semuanya di sini. Nah, buat yang sekarang kita akan ngebahas sama-sama tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan ya. Jadi ibu-ibu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sangat penting. Ya, ini berarti ada kaitannya Bu nih dengan modul ini. Modul 3 ini kesehatan dan gizi, sesinya sesi 10 kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, di sini ada Bu kesehatan lingkungan. Ya, jadi masih berkaitan dengan judul ini ya di sesi 10 ini, Bu. Nah, ya, coba lihat semuanya ibu-ibu ke sini, Bu. Di sini ada flip chart 3.5, Bu. Ya, di sini ada sanitasi total berbasis masyarakat. Iya betul, terima kasih ya Bu Dini, Bu Ulan, Ibu Atin ya udah membacakan ya. Nah, jadi yang pertama itu stop buang air besar sembarangan. Yang kedua cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat mengamankan sampah rumah tangga. Dan yang kelima mengamankan limbah cair rumah tangga. Limbah cair rumah tangga teh yang seperti misalkan bekas cucian ya Bu, kayak misalkan bekas mencuci baju atau misalkan mencuci piring. Nah itu si limbahnya itu harus diamankan, nggak boleh kemana-mana ya. Meskipun itu nggak terlalu berbahaya limbahnya, cuman kan tetap ya kalau misalkan ngeyempeng, tahu ngeyempeng ya? Misalkan apa namanya itu lebar di mana-mana, tetap itu ya bisa menyebabkan lingkungan itu kotor ya. Nanti berkaitan dengan kesehatan kita. Nah, setelah itu Bu, sebelum kita nanti ke materi, kita akan nonton film bareng-bareng Bu tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penularan penyakit ya. Nah, di sini ada filmnya Bu. Coba jangan nonton film ini dulu ya. Sinetron dulu. Coba lihat. Ini ada sesi 3. Apa katanya? Ya. Iya, udah ditonton Bu? Udah. Nah, apa nih yang Ibu lihat sama Ibu dengar tadi? Mencuci tangan. Iya, terus apa lagi? Membersihkan lingkungan. Iya, betul ya. Kenapa harus mencuci tangan pakai sabun?
sabun ya Bu ya. Biar gak ada kuman. Iya betul, biar nggak ada kuman. Terus kenapa? Bukan kenapa, kapan nih? Kapan saja nih kita mencuci tangan pakai sabun? Sebelum makan. Iya betul. Sebelum menyusui. Iya Bu Dini, terima kasih ya Bu Dini. Masih ingat ya Bu Dini ya. Jadi nanti kita akan bahas bareng-bareng di sini. Lihat di flipchart 3.6. Nah, coba lihat ke sini. Bahas Ibu tentang pentingnya cuci tangan. Ada 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu basahi dulu si tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Kemudian pakai sabun, lalu gosok sabun ke telapak tangan. Ya kayak gini Bu nih. Terus punggung tangan, sela-sela jari gini Bu. Nah, di jari-jarinya ya, sela-selanya. Kemudian yang ketiga, bersihkan bawah kuku Bu. Nah, terutama kuku-kuku yang panjang ya. Bersihan, boleh kayak begini juga ya. Kemudian bilas dengan air mengalir lagi yang bersih. Kemudian keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Kalau nggak ada, bolehlah dikibas-kibas kayak gini ya, atau misalkan diginiin, dikepret-kepret kalau bahasa Sunda ya. Terus lagi di bawahnya Bu, cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat, nah ada 6 katanya Bu. 1. Sebelum dan sesudah makan. Kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Yang ketiga, sebelum menyusui. Nah, yang keempat, sebelum memberi makan bayi atau balita. Yang kelima, sesudah buang air besar atau kecil dan menceboki bayi atau anak. Yang keenam, sesudah memegang hewan atau unggas. Jadi kalau Ibu jangan hanya sebelum dan sesudah makan aja ya, asal nggak rapat katanya gitu ya Bu. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita mencuci tangan tuh harus dengan atau pada saat sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Kayak ibu-ibu misalkan mau masak ya, udah beres masak, mau dihidangkan makanannya, nah itu tetap harus cuci tangan biar si kumannya hilang, atau misalkan si kumannya nggak ada yang nempel di tangan kemudian nanti termakan ya sama anggota keluarga lain. Selanjutnya ini sebelum menyusui ya, kalau ibu punya bayi, sebelum dikasih ke bayinya itu si tangannya harus steril dan harus bersih ya. Dan sebelum memberi makan bayi balita, kayak nyuapin itu Bu ya, kena-kena misalkan yang makan tuh anaknya, ibu mah nggak usah cuci tangan. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sebelum memberi makan kepada anak juga kita harus mencuci tangan kita pakai sabun dan air bersih mengalir. Kemudian sesudah buang air besar atau kecil atau menceboki bayi dan anak ya, sama kayak misalkan kita udah menceboki anak juga Bu, harus cuci tangan ya. Dan yang keenam itu sesudah memegang hewan atau unggas. Jadi kalau misalkan udah memegang hewan, kita harus mencuci tangan, nggak boleh enggak. Soalnya kan di hewan itu banyak kuman, banyak virus yang kita tidak ketahui gitu. Kemudian nanti nempel dan kita nanti makan atau megang anak. Nah, itulah yang nanti dikhawatirkan ya. Makanya kalau udah megang hewan atau unggas pun harus cuci tangan ya. Siap Bu? Siap. Iya, harus siap ya Bu ya. Nah, sekarang kita sama-sama yuk cuci tangan, dipraktekkan. Siap Bu? Siap. Mau Bu cuci tangan? Nah, kita praktekkan yang 5 langkah tadi ya Bu ya. Di luar tempatnya ya. Siap Bu? Siap. Ayo, oke kalau begitu yuk kita ke sana, di pause dulu. Iya. Jadi Ibu, kita sekarang akan praktek cuci tangan sesuai dengan tadi yang 5 langkah tadi yang menurut ucap di sini ya. Yang pertama itu kan basahi tangan seluruhnya, kemudian langkah kedua pakai sabun dan gosok-gosok seluruh telapak tangan dan punggung selai jari. Terus apa lagi? Kuku. Terus apa lagi? Bilas dengan air bersih mengalir, kemudian keringkan. Siap ya? Yuk, pertama praktekkan dulu. Iya, bagus. Ya, ininya. Iya, sip. Terus
begitu. Nah, iya. Punggungnya. Terus sela-sela jarinya. Iya, betul gitu, tak? Iya. Lalu kukunya ya. Bawah kuku. Nah, itu kalau bagusnya itu minimal 3 menit ya untuk cuci tangan pakai sabun yang benar dan bersih, itu pakai air mengalir dan sabun. Udah? Nah, udah gitu kita iya kayak di bawah tuh. Sip, sudah pakai air mengalir. Sekarang keringkan, nggak ada tisunya, boleh tibas-tibas. Iya, betul kayak gitu udah. Di pause. Iya, tadi Ibu Bulan sudah mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar ya. Tadi yang 5 langkah itu ya. Terima kasih ya Bu Bulan udah mau mempraktekannya. Nah, ibu-ibu ya, jadi mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu penting ya untuk melepas kuman dari tangan ya, karena tanpa sabun itu kuman tanpa sabun itu ya, kalau misalkan cuci tangan kayak gini kecek di gayung itu si kumannya akan nempel dan gak akan mati. Tapi kalau misalkan pakai sabun itu si kumannya bisa lepas, atau kalau nggak gitu mati lah ya Bu ya. Iya. Jadi kalau mencuci tangan sekarang harus pakai sabun ya dan air mengalir ya. Untuk lebih lanjutnya lagi, ibu-ibu kalau mau mempelajari tentang cuci tangan yang sehat, yang baik atau yang benar itu nanti boleh dilihat di buku pintar halaman 22, 31 sampai dengan 32 ya, nanti boleh dilihat ya. Nah, selain mencuci tangan juga ibu-ibu ya, menjaga kebersihan lingkungan itu juga penting ya Bu ya. Lingkungan rumah terutama, kayak misalkan buang sampah jangan sembarangan, jadi harus di tempatnya ya. Kemudian bersihkan bak penampung air, kayak misalkan turen ya Bu. Kalau nggak gitu bak di WC, nah itu bersihkan secara reguler, itu misalkan ya seminggu sekali atau misalkan beberapa hari sekali, biar itu semuanya bersih ya Bu ya. Jadi yang penting itu bukan hanya cuci tangan, tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan di rumah ya. Nanti ibu-ibu untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kebersihan lingkungan dan keamanan anak, boleh dilihat buku pintarnya di halaman 32 dan 33 ya. Siap untuk mempraktekkan cuci tangan setiap hari, setiap saat di rumah Bu? Siap. Iya, sesuai dengan 5 langkah tadi ya, yang pakai sabun. Iya ya. Kalau begitu, terima kasih ibu-ibu atas perhatian ibu-ibu semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan.